Kan udah dibilangin sama Pak Wiwi, no. Dari pertama dia ngejabat, ditolak Giant Seawall. Sama si Mas Anies. Ini juga sama, ditolak. Ridwan Kamil, gubernur masa depan in the future. Di ACC di Jakarta, giliran ngurusan kot di ACC, aduh, anjing Jakarta di wae, aduh ayo ibu kota, ini pindah mereka itulah, ini fungsi. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, ini akan ada kabar duka atau kabar gembira ini guys ya, terkait di Jakarta. Sebenarnya males ini ya saya nge-reaction ini guys, tapi ya apa boleh kata ya guys ya, karena saya juga sudah bilang tonton ini video ini sebelum kamu menyesal 5 tahun guys. 5 tahun 5 kalender dicuekin guys sama orang Jakarta. Itulah ya, dikasih insinyur beneran yang diterima insinyur sidul anak sekolah. Ya mentang-mentang sih 11-12 ya guys ya, sama Anies masa edan. Terus nih dengerin, jangan harap ada bansos yang datang ke situ. Kan sudah diklaim Jakarta sudah menjadi kandang banteng. Air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek, itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda. Zero runoff, nggak dikeluarin. Dengan cara apa? Bangun di situ sumur resapan. Sehingga air hujan yang jatuh ke atap itu tidak dialirkan lewat talang keluar, tapi alirkanlah ke lahan Anda sendiri. Maka kita tidak menyumbang air ke tetangga. Kalau tidak menyiapkan penampungan, buat lubang aja. Itu yang kita biasa menyebut vertical drainage. Air itu ditampung sehingga tidak mengalir. Simple. Cek yuk rumah kita. Apakah kita termasuk penyumbang air keluar atau tidak? Kalau termasuk, yuk kita berhentikan itu. Yuk kita bikin lubang. Sehingga kita termasuk, kalaupun aja banjir kita bisa bilang gini, kami tidak termasuk bagian yang nyumbang air untuk banjir. Wih, bukannya dulu kita pernah sering mendengar KTP tidak punya, angin tidak punya KTP. Sekarang ngobrol lagi kalau banjirnya tanya, weh kami tidak ikut bagian. Stres. Air emangnya orang di sini biasa ngobrol. Anis. Ini paling parah ini banjir nih, kalau dia. Lihatin loh. Laut Jakarta jebol, Muara Baru. Muara Baru banjir. Laut jebol, Muara Baru. Kita ada Giant Seawall tuh ya, ngatasin banjir di utara. Giant Seawall itu bentuknya kawasan, bukan bendungan. Jadi ada perumahan, ada sekolah, ada masjid ibadah, dan nanti di ujungnya bisa ada energi berbentuk angin ya, seperti di Swedia, di Denmark. Pembangkit listrik tenaga anginnya itu di laut, ya. Tidak di darat kira-kira begitu. Nggak usah kita muluk-muluk Giant Seawall. Udah deh, saya paham Giant Seawall. Maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Tahu saya. Memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI.
Iya, program nasional. Tapi kalau ente yang selaku jadi cawagup, tapi tidak menerima ataupun menolak, ya percuma kan guys. Aduh, bener apa yang dikatakan Mandra ya, bohong itu. Tenang. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Ya, Kita nggak usah kuat muluk. aja lah. Infrastruktur jalan Jakarta udah terbatas. Kita mau bikin jalan baru nggak mungkin. Makanya kita lihat deh, Ancol. Pasti jembatan apa jalan di atas got, di atas kali. Nggak bisa lagi mau kemana. Nah sekarang kita lihat Harmoni, padat kan. Masih ada kali yang bisa. Udah bikin jembatan lewat atas itu. Untuk apa? Menambah akses kok. Ketika pemimpin berbicara tentang teknis pembangunan, kita sibuk mencari-cari teori konspirasi. Ketika solusi ditawarkan, kita menyebutnya proyek akal-akalan. Padahal banjir tak peduli teori siapa yang kita percaya. Betul. Satu pesan, berhenti berdebat, mulai bergerak. Mungkin tulisan ini terdengar keras, tapi apa yang lebih keras daripada kenyataan bahwa kota tempat kita hidup perlahan tenggelam? Apa yang lebih menyesakan daripada melihat anak cucu kita bertanya, dulu kenapa kalian diam saja? Jika hari ini kita masih bisa berdiskusi, masih bisa meributkan giant seawall di warung kopi, anggap itu sebuah kemewahan. 15 tahun lagi, mungkin kita hanya bisa meributkan bagaimana caranya pindah ke daratan yang lebih tinggi. Jadi apa yang kita tunggu? Waktu, kita tak punya banyak waktu. Politik yang ideal, itu mimpi di negeri seperti ini. Kritik memang perlu, tapi solusi harus berjalan. Tidak ada lagi ruang untuk sikap setengah-setengah. Entah itu giant seawall atau solusi lain yang lebih baik, kita harus mulai sekarang. Sebelum Jakarta benar-benar hanya tinggal cerita. Suka atau tidak, langkah besar seperti giant seawall atau proyek-proyek mitigasi banjir serupa harus dimulai. Ini bukan sekadar ide dari satu era atau kepemimpinan, melainkan warisan masalah dari masa lalu yang terus diwariskan kepada kita hari ini. Kita terlalu lama menunda, terlalu lama berdebat, terlalu sibuk mencari kambing hitam sambil melupakan esensi dari krisis yang kita hadapi. Jakarta tenggelam, titik. Tuh, tak perlu berdebat. Tapi sekarang kembali lagi guys ya, kembali lagi ke calon gubernur dan wakilnya guys. Saya dengar-dengar kalau gubernurnya pun siap setuju atas program dari Pak Wiwi yang akan mengadakan giant seawall. Tapi ini sang sutradaranya guys. Sutradara itu Cidul itu kan menolak ya guys ya, jadi ya gimana ini, aduh. Ini si tukang parkir air ini harus tanggung jawab nih. Dulu Pak Jokowi punya usulan mau bikin giant seawall, tapi di demo berjilid-jilid ditolak ya kan. Sekarang Jakarta terendam gimana dong? Itu pemain sinetron yang tanggung jawab. Pemain sinetron mah ngertinya cuma bersihin gorong-gorong doang sama ngatasin macet. Pokoknya giant seawall nggak penting lah, nggak usah muluk-muluk katanya. Itu namanya apa ya namanya tuh? Lebih mentingin bersihin gorong-gorong dibanding bangun giant seawall itu. Dikasih orang pinter malah milih pemain sinetron. Aduh, ya Allah, gimana sih Jakarta kalau ditenggelam gimana? Solusinya cuma giant seawall doang sebetulnya, cuma ditolak. Sekarang tuh kayak Ogah bangun giant seawall, Pramono Anung menyebut enggak akan bisa dalam 5 tahun ini. Pramono Anung mengaku enggan membangun tanggul laut raksasa alias giant seawall yang bertujuan untuk melindungi daerah pesisir dan erosi pantai. Ia mengaku lebih memprioritaskan program yang lebih dirasakan masyarakat. Gimana warga Jakarta sudah merasakan kolam renang gratisnya? Santai, itu bukan banjir, akan tetapi parkir air. Gubernur dan wakil gubernurmu nggak ada niatan tuh untuk menanggulangi banjir rob. Wakilnya sibuk ngurusin got mampet, sedangkan gubernurnya entah mau ngapain. Yang penting programnya dirasakan oleh masyarakat Jakarta.
Dan mungkin salah satunya memperbanyak parkir air. Untuk warga Jakarta, selamat atas pilihan pemimpin yang dipilih karena fanatisme, bukan karena kapasitas dan kompetensinya. Nih lihat dulu. Dek, saya paham Giant Timor. Maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Tahu saya. Sombong amat. Memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Wait a minute. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Warga Jakarta dikasih pilihan pemimpin yang punya kapasitas, kompetensi, punya latar belakang di dalam tata ruang kota. Karena selain itu juga beliau adalah seorang arsitek yang udah pasti kerjanya udah ada ujinya kan. Nah malah milih yang sibuk ngurusin got. Gak heran sih, karena kan mayoritas yang milih itu kan anaknya Abah. Nih, ingat gak sih, Abahnya itu pernah menolak masalah Giant Sea Wall, padahal Pak Jokowi udah menerusin kan. Nih, diinisiasi ulang oleh Pak Jokowi, ditolak oleh Abah, mau dilanjutin Pak RK, malah milih pemimpin yang sibuk ngurusin got. Ya walaupun memang sih katanya Pak Prabowo mau membikin nih tetap masalah Giant Sea Wall. Cuman kalau saya sih ya berharap misalnya kalau misalnya Pak Prabowo tidak melanjutkan masalah proyek Giant Sea Wall. Kenapa? Bukan berniat jahat sih, maksudnya biar ada gitu loh. Warga-warga yang memilih karena fanatisme tuh biar dapat pelajaran. Ketika udah ada masalah kayak gini nih, barulah akan menyesal akan pilihannya karena fanatisme, bukan karena kapasitas orang yang menjadi calon pemimpin tadi. Jadi warga Jakarta, selamat menikmati pilihan Anda, tinggal nunggu aja kapan Jakarta kelelep. Andai kata Pak Prabowo nggak melanjutkan masalah proyek Giant Sea Wall itu karena para pemimpinnya sibuk ngurusin got yang mampet. Berasakan sekarang bagaimana pentingnya memilih pemimpin yang punya kapasitas dan juga sejalan dengan pemerintah pusat. Muluk-muluk Giant Sea Wall, udah deh, kita ngurusin got macet aja dulu deh. Udahlah, gak usah muluk-muluk, biarin Jakarta banjir, biar tenggelam kalian semua. Ini orang Jakarta ini memang kelewat cerdas milih pemimpin ya kan. Dan lucu juga gitu ya kan. Warga Jakarta ini lebih percaya sama pengendali angin, pemarkir air daripada ilmuwan. Gue inget banget nih sebelum ada isu kiamat di tahun 2012, ilmuwan udah bilang Jakarta akan tenggelam. Para ilmuwan telah melakukan penelitian berpuluh-puluhan tahun. Mereka mengatakan tanah Jakarta itu bakal menurun berpotensi 1-25 cm per tahunnya. Dari zaman Pak SBY sudah diancang-ancang, ketika zaman Jokowi di demo besar-besaran gara-gara Anies Baswedan. Dialah dalang digagalkannya proyek Giant Sea Wall. Warga Jakarta ini nggak bosan-bosan mendukung petugas partai ya. Terus anak-anak Dapil Dejal ini kocaknya lagi disuruhnya pula air laut diserap ke dalam tanah. Kalian aja tuh Abah lu noh, suruh parkirkan air laut noh, dan juga Rano Karno tuh sekalian bersihkan got. Gue juga sebenarnya tinggal di Jakarta, di Jaksel gitu kan. Tapi kita tunggu aja air laut ini sampai ke daerah Kemang, kalau perlu sampai ke Ragunan sekalian. Muluk-muluk Giant Sea Wall, udah deh, saya paham Giant Sea Wall. Maaf nih, saya bukan belagu. No. Kan udah dibilangin sama Pak Wiwi, no. Dari pertama dia ngejabat, ditolak Giant Sea Wall. Sama si Mas Anies. Ini juga sama, ditolak. Ridwan Kamil, gubernur masa depan in the future, di ACC di Jakarta, giliran ngurusan got di ACC, aduh, anjing Jakarta di wae, aduh ibu kota, pindah mereka ditulah, ini rungsing berita, banjir, ini tah. Nah, udah nggak usah dibahas, percuma dibahas juga ya kan, karena itulah gubernur pilihan kalian sendiri. Sekarang tinggal dinikmatin saja sambil minum kopi dan juga rokok. Terus, nih dengerin, jangan harap ada bansos yang datang ke situ. Kan sudah diklaim Jakarta sudah menjadi kandang banteng.